Kamu pasti sering dengar. Katanya minum air jahe bisa sembuhkan semua penyakit. Dari flu sampai kolesterol, dari asam urat sampai kanker. Semua disebut bisa ditangani hanya dengan jahe. Tapi, benarkah sesakti itu? Atau cuma mitos yang keburu viral tanpa bukti ilmiah? Yuk kita bongkar kebenarannya sampai tuntas. Pastikan kamu nonton sampai akhir. Biar tahu mana yang fakta dan mana yang hanya kepercayaan turun-temurun. Halo teman-teman sehatku. Selamat datang kembali di channel ini. Buat kamu yang baru datang, salam kenal. Dan untuk kamu yang sudah subscribe dari berbagai kota di Indonesia, dari Wonosobo, Surabaya, Medan, hingga Makassar, terima kasih sudah selalu mendukung channel ini. Semoga kamu semua selalu diberikan kesehatan yang berlimpah, rezeki yang lancar, dan umur yang panjang penuh berkah. Jahe, tanaman yang aromanya khas dan rasanya pedas hangat, ternyata punya sejarah panjang yang luar biasa. Tanaman ini bukan sekadar bumbu dapur, tapi juga salah satu tanaman obat tertua yang dikenal manusia. Dalam catatan sejarah Tiongkok dan India, jahe telah digunakan lebih dari 5.000 tahun yang lalu untuk mengobati berbagai macam penyakit. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, jahe dikenal sebagai Shengjiang dan dipercaya bisa menyeimbangkan energi tubuh atau qi. Sementara di India, sistem pengobatan kuno Ayurveda menyebut jahe sebagai Vishwabheshaj, yang berarti obat universal. Nama ini bukan tanpa alasan. Dari generasi ke generasi, jahe digunakan untuk meredakan batuk, mual, masuk angin, hingga gangguan pencernaan. Bahkan, raja dan bangsawan zaman dahulu sering meminum ramuan jahe untuk menjaga stamina tubuh. Ketika perdagangan rempah-rempah mulai berkembang di abad ke-13, jahe menjadi komoditas mahal yang diburu bangsa Eropa. Para pedagang Arab membawa jahe ke Afrika dan Laut Tengah, sementara bangsa Portugis dan Spanyol memperkenalkannya ke Amerika. Saat itu, jahe bahkan sempat disebut sebagai emas dari timur karena nilainya yang sangat tinggi. Dari situlah, jahe menyebar luas ke seluruh dunia dan mulai digunakan dalam berbagai bentuk, dari ramuan tradisional, minyak esensial, hingga bahan makanan dan minuman. Di Indonesia sendiri, jahe memiliki tempat istimewa dalam budaya pengobatan tradisional. Sejak dulu, nenek moyang kita telah meracik jamu jahe untuk menghangatkan tubuh, mengobati masuk angin, atau menjaga daya tahan saat musim hujan. Minuman seperti wedang jahe, bandrek, dan sekoteng bukan hanya nikmat diminum, tetapi juga dipercaya memiliki khasiat penyembuhan. Namun, perlu diingat, pada masa itu, semua manfaat jahe hanya didasarkan pada pengalaman empiris. Orang-orang merasakan efeknya, lalu mewariskan pengetahuan itu tanpa bukti ilmiah. Tidak ada penelitian laboratorium atau uji klinis yang memastikan seberapa jauh jahe benar-benar bekerja dalam tubuh manusia. Kini, di era modern, ilmu pengetahuan mulai menelusuri rahasia di balik tanaman ini. Para ilmuwan meneliti kandungan kimia dalam jahe dan bagaimana senyawa aktifnya berinteraksi dengan sistem tubuh. Hasilnya cukup mengejutkan. Beberapa manfaat tradisional ternyata terbukti secara ilmiah. Tapi, sebagian lainnya hanyalah mitos yang berkembang dari kepercayaan turun-temurun. Maka dari itu, sebelum kita percaya sepenuhnya bahwa jahe bisa menyembuhkan segala penyakit, penting untuk memahami sejarah dan fakta ilmiahnya. Karena di balik segelas wedang jahe hangat yang menenangkan, tersimpan kisah panjang antara tradisi, keyakinan, dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang hingga hari ini. Rahasia di balik kehebatan jahe tidak terletak pada aromanya yang khas atau rasanya yang pedas hangat, melainkan pada kandungan senyawa aktif di dalamnya. Para ilmuwan menemukan bahwa jahe mengandung lebih dari 400 jenis senyawa kimia alami, dan sebagian di antaranya memiliki efek yang sangat baik bagi kesehatan tubuh manusia. Namun, ada 3 komponen utama yang paling banyak diteliti dan dianggap paling berpengaruh, yaitu gingerol, shogaol, dan zingerone. Gingerol ini adalah senyawa utama yang membuat jahe terasa pedas segar saat masih mentah.
Gingerol memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang sangat kuat. Artinya, senyawa ini dapat membantu melawan peradangan dalam tubuh dan melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas, zat berbahaya yang sering memicu penyakit kronis seperti jantung, diabetes, dan kanker. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa gingerol mampu menekan pertumbuhan sel kanker pada tahap awal, terutama kanker usus besar dan kanker payudara. Namun, tentu saja hal ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk memastikan dosis dan efektivitasnya pada manusia. Shogaol. Saat jahe dikeringkan atau dipanaskan, sebagian gingerol akan berubah menjadi shogaol. Senyawa ini justru lebih kuat dalam hal efek antioksidan dan antiinflamasi dibanding gingerol. Shogaol sering dikaitkan dengan kemampuan jahe untuk meredakan mual, menghangatkan tubuh, serta melancarkan sirkulasi darah. Bahkan, beberapa dokter herbal modern memanfaatkan shogaol untuk membantu mengurangi gejala mabuk perjalanan, mual akibat kemoterapi, dan nyeri menstruasi. Efek hangat yang dihasilkan bukan hanya sensasi di kulit, tetapi juga reaksi biologis yang membantu meningkatkan aliran darah dan metabolisme tubuh. Zingerone muncul saat jahe dimasak atau direbus. Ia memiliki aroma lembut dan rasa manis pedas yang khas. Peneliti menemukan bahwa zingerone memiliki efek menenangkan pada sistem pencernaan, membantu mengurangi perut kembung, mual, dan gangguan pencernaan ringan. Selain itu, zingerone juga berperan sebagai penetral racun dari makanan yang kurang higienis, karena mampu menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya di usus. Selain ketiga senyawa utama itu, jahe juga mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin C, vitamin B6, magnesium, kalium, fosfor, dan kalsium. Semua zat ini mendukung fungsi tubuh agar tetap optimal. Bahkan, penelitian modern menunjukkan bahwa konsumsi jahe secara teratur dalam jumlah kecil dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, menstabilkan gula darah, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Namun, para ilmuwan menegaskan satu hal penting, jahe bukan obat ajaib. Kandungan aktifnya memang bermanfaat, tapi efeknya bersifat pendukung, bukan pengganti pengobatan medis. Artinya, jahe sangat baik digunakan untuk mencegah dan membantu pemulihan, bukan untuk menyembuhkan penyakit berat secara langsung. Dengan kata lain, semua kandungan luar biasa dalam jahe adalah anugerah alam yang dapat membantu menjaga kesehatan, asalkan digunakan dengan bijak, tidak berlebihan, dan tetap disertai gaya hidup sehat. Karena kunci utama kesembuhan sejati bukan hanya pada satu bahan alami, tetapi pada keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan cara hidup kita sehari-hari. Dalam beberapa tahun terakhir, jahe sering disebut-sebut sebagai obat segala penyakit. Media sosial, video viral, hingga artikel kesehatan sering menampilkan klaim luar biasa seperti jahe bisa sembuhkan kanker, jahe bisa menurunkan kolesterol seketika, bahkan jahe bisa menggantikan obat medis. Klaim-klaim semacam ini memang menarik perhatian dan terdengar meyakinkan, tetapi sayangnya tidak semuanya benar secara ilmiah. Memang, banyak orang merasakan manfaat nyata setelah rutin mengonsumsi air jahe, tubuh terasa lebih hangat, nafas lega, dan pencernaan lebih lancar. Tapi efek ini tidak bisa disamakan dengan penyembuhan total terhadap penyakit berat. Misalnya, seseorang yang menderita asam urat dan rutin minum jahe mungkin merasa lebih ringan karena efek antiinflamasi alami dari gingerol, tapi itu tidak berarti kadar asam urat dalam darahnya benar-benar normal kembali tanpa pengobatan medis. Beberapa mitos yang sering beredar di masyarakat antara lain. 1. Jahe bisa menyembuhkan kanker. Faktanya, penelitian memang menemukan bahwa senyawa gingerol dan shogaol dapat menghambat pertumbuhan sel kanker pada hewan percobaan, tetapi belum ada bukti klinis kuat pada manusia. Efeknya hanya sebatas membantu mencegah kerusakan sel, bukan menyembuhkan kanker sepenuhnya. 2. Minum air jahe setiap hari bisa menggantikan obat diabetes. Beberapa studi menunjukkan bahwa jahe bisa menurunkan kadar gula darah dalam jangka pendek, tapi dosis dan efeknya jauh lebih ringan dibandingkan obat medis.
Jika penderita diabetes menghentikan pengobatan dan hanya mengandalkan jahe, itu justru bisa berisiko fatal. 3. Jahe bisa menurunkan tekanan darah tinggi secara permanen. Jahe memang dapat membantu melancarkan peredaran darah dan membuat tubuh terasa rileks, tapi efek ini tidak bersifat permanen. Tekanan darah bisa turun sesaat setelah minum jahe hangat, namun tidak berarti penyakit hipertensi sembuh begitu saja. Selain itu, anggapan bahwa semakin banyak minum jahe maka semakin cepat sembuh juga adalah mitos berbahaya. Mengonsumsi jahe secara berlebihan, lebih dari 4 gram per hari, dapat menyebabkan efek samping seperti iritasi lambung, diare, pusing, atau jantung berdebar. Beberapa orang dengan kondisi tertentu seperti ibu hamil, penderita MA berat, atau pengguna obat pengencer darah justru harus berhati-hati mengonsumsi jahe. Jadi, meskipun jahe memiliki khasiat yang luar biasa, tetap perlu dipahami bahwa jahe bukanlah pengganti dokter, apalagi obat mujarab untuk semua penyakit. Jahe adalah bagian dari gaya hidup sehat, bukan solusi tunggal untuk sembuh dari penyakit berat. Mitos tentang jahe ini muncul karena masyarakat melihat hasil instan tanpa memahami konteks ilmiahnya. Padahal, manfaat jahe bekerja secara bertahap, dengan efek yang berbeda-beda pada tiap individu tergantung kondisi tubuhnya. Dengan kata lain, jahe bisa membantu, tapi tidak bisa menyembuhkan segalanya. Maka dari itu, penting bagi kita untuk bijak dan kritis dalam menerima informasi. Jangan hanya percaya pada kata alami atau herbal, tapi pahami juga batasan dan cara kerja ilmiah di baliknya. Karena yang benar-benar menyembuhkan bukan hanya satu bahan ajaib, melainkan kombinasi antara pola makan, istirahat, pikiran positif, dan pengobatan yang tepat. Setelah membahas berbagai mitos yang beredar, kini saatnya kita melihat sisi ilmiahnya. Apakah benar jahe punya kekuatan penyembuhan seperti yang banyak orang klaim? Jawabannya, sebagian memang terbukti secara ilmiah, tetapi dengan batas tertentu. Para peneliti dari berbagai universitas di dunia telah melakukan ratusan studi untuk menelusuri efek jahe terhadap tubuh manusia, dan hasilnya cukup menarik. 1. Meredakan nyeri dan peradangan. Salah satu manfaat jahe yang paling banyak dibuktikan adalah kemampuannya dalam mengurangi nyeri dan peradangan. Penelitian dari University of Georgia, 2010, menemukan bahwa konsumsi 2 gram jahe per hari selama 11 hari dapat menurunkan nyeri otot akibat olahraga hingga 25%. Ini terjadi karena senyawa gingerol dan shogaol menghambat produksi zat kimia penyebab peradangan, prostaglandin, di tubuh. Efek ini mirip dengan obat antiinflamasi ringan, namun jauh lebih aman bila digunakan dengan dosis wajar. 2. Membantu mengontrol gula darah dan kolesterol. Penelitian lain yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition, 2012, menunjukkan bahwa penderita diabetes tipe 2 yang mengonsumsi 2 gram bubuk jahe setiap hari selama 12 minggu mengalami penurunan kadar gula darah puasa hingga 12%. Tak hanya itu, kadar kolesterol jahat, LDL, mereka juga menurun, sementara kolesterol baik, HDL, meningkat. Efek ini terjadi karena jahe membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mempercepat metabolisme glukosa. Namun, hasil tersebut baru signifikan jika dikombinasikan dengan pola makan sehat, bukan hanya bergantung pada jahe semata. 3. Menjaga kesehatan jantung. Penelitian dari British Journal of Nutrition, 2014, menemukan bahwa konsumsi ekstrak jahe secara rutin dapat membantu menurunkan kadar trigliserida dan mencegah penggumpalan darah. Ini berarti jahe berpotensi menurunkan risiko serangan jantung atau stroke pada jangka panjang. Tapi para ahli juga menegaskan, efeknya bersifat preventif, bukan kuratif. Artinya, jahe membantu mencegah, tapi tidak menyembuhkan penyakit jantung yang sudah parah. 4. Mengatasi mual dan gangguan pencernaan. Dalam dunia medis, jahe sudah diakui secara luas sebagai bahan alami untuk mengurangi mual. Baik itu mual akibat masuk angin, mabuk perjalanan, maupun efek samping kemoterapi.
Sebuah penelitian di Journal of Oncology, 2012, menyebutkan bahwa pasien kanker yang mengonsumsi suplemen jahe mengalami penurunan rasa mual hingga 40% dibanding yang tidak mengonsumsi. Selain itu, zingerone dan shogaol dalam jahe juga bekerja menenangkan otot pencernaan, mempercepat pengosongan lambung, dan mengurangi rasa begah. 5. Meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan antioksidan tinggi pada jahe membantu tubuh melawan radikal bebas dan memperkuat sistem imun. Inilah sebabnya mengapa saat flu atau masuk angin, banyak orang merasa lebih cepat pulih setelah minum wedang jahe hangat. Efek hangatnya membantu memperlancar sirkulasi darah, sementara kandungan senyawanya mempercepat proses detoksifikasi alami tubuh. Namun, di balik semua manfaat tersebut, ilmuwan juga menegaskan satu hal penting. Semua efek jahe bergantung pada dosis, cara pengolahan, dan kondisi tubuh masing-masing. Konsumsi terlalu sedikit tidak akan terasa hasilnya, sedangkan terlalu banyak bisa menimbulkan efek samping seperti iritasi lambung, jantung berdebar, atau tekanan darah turun. Jadi, meskipun jahe memiliki banyak manfaat yang sudah terbukti secara ilmiah, kita tetap harus mengonsumsinya dengan bijak. Gunakan jahe sebagai pendukung kesehatan, bukan sebagai satu-satunya pengobatan. Karena kebenaran ilmiah selalu berdiri di tengah, tidak menolak tradisi, tapi juga tidak berlebihan dalam memujanya. Setelah tahu berbagai manfaat luar biasa dari jahe, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengonsumsinya dengan benar agar khasiatnya maksimal tanpa efek samping? Karena meskipun jahe adalah bahan alami, bukan berarti bisa dikonsumsi sembarangan. Dalam dunia herbal, ada istilah dosis menentukan racun. Artinya, sesuatu yang menyehatkan pun bisa menjadi berbahaya jika dikonsumsi berlebihan atau dengan cara yang salah. 1. Pilih jahe segar, bukan instan. Jahe segar mengandung senyawa aktif seperti gingerol dan zingerone dalam kadar yang masih tinggi. Sebaliknya, jahe instan yang dijual dalam bentuk serbuk atau sachet biasanya telah kehilangan sebagian besar kandungan alaminya karena proses pemanasan tinggi. Belum lagi tambahan gula, pewarna, dan perisa buatan yang justru bisa meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes atau obesitas bila dikonsumsi rutin. Kalau ingin manfaat jahe terasa optimal, gunakan jahe segar yang baru digeprek atau diiris tipis, lalu seduh dengan air panas. 2. Atur takaran konsumsi dengan tepat. Para ahli kesehatan menyarankan konsumsi jahe tidak lebih dari 4 gram per hari, setara dengan 1-2 ruas jari orang dewasa. Bila diminum terlalu banyak, jahe bisa menyebabkan efek samping seperti iritasi lambung, mulas, dan mual. Beberapa orang bahkan mengalami jantung berdebar karena efek stimulan dari shogaol yang terlalu kuat. Untuk pemula, sebaiknya mulai dari dosis kecil, misalnya setengah ruas jahe dalam 1 gelas air hangat, lalu lihat reaksi tubuh dalam beberapa jam. 3. Jangan dikonsumsi saat perut kosong. Bagi kamu yang punya MAG atau lambung sensitif, hindari minum air jahe dalam keadaan perut kosong. Kandungan senyawa pedasnya dapat meningkatkan produksi asam lambung dan memicu rasa perih. Waktu terbaik untuk minum jahe adalah setelah makan atau menjelang tidur malam, agar tubuh terasa hangat dan pencernaan bekerja lebih tenang. 4. Waspadai interaksi dengan obat medis. Meski alami, jahe dapat memengaruhi efek beberapa obat. Misalnya, jahe bisa memperkuat efek obat pengencer darah, antikoagulan, seperti warfarin, sehingga meningkatkan risiko perdarahan. Karena itu, jika kamu sedang menjalani pengobatan tertentu, seperti untuk hipertensi, diabetes, atau jantung, konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu sebelum rutin minum jahe. 5. Kombinasikan dengan bahan alami lain. Untuk hasil lebih baik, jahe bisa dikombinasikan dengan madu, perasan lemon, atau kayu manis. Jahe, madu, bantu meningkatkan kekebalan tubuh dan redakan batuk. Jahe, lemon, bantu detoksifikasi dan menjaga berat badan ideal. Jahe, kayu manis, bantu stabilkan gula darah dan melancarkan peredaran darah. Namun,
Pastikan kamu menggunakan bahan alami asli, bukan sirup atau sari rasa buatan. 6. Gunakan dalam berbagai bentuk konsumsi. Jahe bisa dikonsumsi dalam berbagai bentuk, minuman hangat, teh jahe, campuran sup, atau dijadikan bumbu masakan. Yang penting, hindari pemasakan terlalu lama karena panas berlebihan dapat merusak sebagian senyawa aktifnya. Dengan cara konsumsi yang tepat, jahe bukan hanya memberikan rasa hangat, tapi juga menjadi teman terbaik untuk menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, dan mengurangi stres. Ingat, jahe bukan pengganti obat dokter, tapi jika digunakan dengan bijak, ia bisa menjadi pelengkap alami yang memperkuat sistem imun dan menyeimbangkan energi tubuh. Tubuh kita ibarat mesin, dan jahe adalah pelumas alami yang membantu mesin itu tetap berjalan dengan lancar. Kuncinya 1. Gunakan secukupnya, dengan cara yang benar. Setelah menelusuri sejarah panjang, kandungan aktif, hingga bukti ilmiah tentang jahe, kini kita bisa melihat dengan lebih jernih. Jahe memang luar biasa, tapi bukanlah keajaiban yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Jahe adalah salah satu anugerah alam terbaik untuk manusia. Namun seperti semua hal alami lainnya, ia bekerja secara lembut, bertahap, dan perlu dipadukan dengan gaya hidup sehat agar hasilnya terasa maksimal. Dari berbagai penelitian modern, terbukti bahwa jahe memiliki banyak manfaat, membantu menurunkan peradangan, memperlancar peredaran darah, menurunkan kadar kolesterol jahat, menstabilkan gula darah, hingga memperkuat daya tahan tubuh. Senyawa seperti gingerol, shogaol, dan zingerone yang terkandung di dalamnya memberikan efek nyata pada sistem tubuh, membuat tubuh terasa lebih hangat, otot lebih rileks, dan pencernaan lebih lancar. Namun, penting untuk memahami bahwa manfaat bukan berarti kesembuhan total. Jahe memang bisa meringankan gejala dan mempercepat pemulihan, tapi tidak menggantikan pengobatan medis. Bila seseorang menderita penyakit berat seperti kanker, diabetes, atau hipertensi, jahe bisa membantu sebagai terapi pendukung, tapi tetap harus dibarengi dengan obat dan pengawasan dokter. Masalahnya, banyak orang terjebak dalam euforia, alami lebih baik. Padahal, sesuatu yang alami pun bisa berbahaya jika tidak digunakan dengan benar. Jahe, bila dikonsumsi berlebihan, dapat menyebabkan efek samping seperti iritasi lambung, pusing, atau jantung berdebar. Karena itu, memahami dosis dan cara konsumsi yang tepat adalah kunci utama untuk memperoleh manfaat tanpa risiko. Dari sisi budaya, jahe memang sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ia hadir dalam wedang jahe, bandrek, sekoteng, bahkan dalam jamu tradisional yang diwariskan turun-temurun. Semua ini menunjukkan betapa besar peran jahe dalam menjaga kesehatan dan keharmonisan tubuh. Tapi sekarang, dengan dukungan ilmu pengetahuan modern, kita bisa memadukan kearifan tradisional dengan fakta ilmiah, sehingga penggunaannya lebih aman dan efektif. Kesimpulannya, jahe bukanlah obat dewa yang menyembuhkan segalanya, tapi juga bukan bahan biasa tanpa manfaat. Ia berada di tengah-tengah, simbol keseimbangan antara alam dan sains. Gunakan jahe untuk menjaga daya tahan, membantu pemulihan, dan mendukung tubuh agar tetap bugar. Tapi jangan pernah berhenti di situ, karena kesehatan sejati datang dari pola makan seimbang, istirahat cukup, pikiran tenang, dan semangat hidup yang positif. Buat kamu yang sudah subscribe dan selalu dukung channel ini, semoga Allah limpahkan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang terus mengalir tanpa henti. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa minum air hangat dengan bijak. Ya.